Perjalanan dinas seorang Faisal yang notabene ayah dari satu orang anak telah membawa petaka besar dalam rumah tangganya. Baru sehari dia meninggalkan rumah anak tunggalnya. Tiba-tiba jatuh sakit. Mila sebagai istri dari Faisal meminta pada sang suami agar bisa kembali pulang demi kesembuhan putri mereka yang bernama Syifa. Namun bukan kedatangan sang suami yang dia dapatkan melainkan sebuah kabar yang begitu mengejutkan. Adelia Sujono, sepupu dari suami sendiri, telah mengabari Mila via WhatsApp agar tidak mengganggu Faisal lagi. Sebab Faisal yang diakui Adelia sebagai suaminya tersebut sedang sibuk bersama istri barunya, yang tak lain adalah dirinya sendiri. Mila marah tak menduga bahwa sepupu suaminya ternyata adalah istri kedua yang disembunyikan oleh Faisal. Mila pun langsung menghubungi kedua mertuanya, akan tetapi sang mertua malah berpihak kepada Faisal dan Adelia. Kesabaran Mila habis, perempuan tegar itu pun bertindak tanpa maaf. Mila langsung membakar ijazah dan seluruh pakaian milik suaminya. Dia memutuskan untuk menggugat cerai Faisal lalu melaporkan suaminya sebagai tindakan keji suami dan selingkuhannya itu ke kantor polisi. Apakah Mila akan mendapatkan kebahagiaan setelah bercerai dengan suaminya? Yuk simak baik-baik cerita novel ini dengan karya Meisya Jasman. Oke, sekarang Bunda lanjut bab 20 dan bab 21. Sebelum lanjut jangan lupa like, share, dan subscribe. Lanjut di cerita selanjutnya. Kabar baik itu membuatku benar-benar bisa tidur dengan nyenyak malam ini. Aku dan Syifa yang telah kubangunkan pukul 20.30 untuk sikat gigi serta minum susu, kini berada di dalam kamar tamu milik Mas Faisal yang letaknya hanya bersebelahan dengan kamar si punya rumah. Tanpa kusadari, aku bahkan telah memejamkan mata sejak pukul 22.00 malam hingga pukul 5.30 pagi. Aku sedikit menyesal sebab bangunku kesiangan dan akhirnya sholat subuhku terlambat. Usai sholat subuh di kamar dengan mukena yang dipinjamkan oleh Bidilah tadi malam sebelum aku tidur, buru-buru aku keluar kamar. Syifa masih tidur di kasur. Anak itu terlihat sangat keletihan dan aku tak tega buat membangunkannya. Alangkah malunya diriku ketika melihat Mas Sofyan sudah duduk di meja makan. Lelaki itu tengah membaca koran, sedangkan pakaiannya benar-benar rapi. Kemeja lengan panjang bermotif garis dengan warna salem putih dan celana panjang hitam yang terlihat licin. Bidilah tak terlihat di pandangan mataku ketika ku lempar tatapan ke arah depan sana. Ternyata pintu rumah terbuka lebar. Sepertinya Bidilah sedang beres-beres. Aku jadi semakin tak enak hati. "Pagi Mas." Tertati langkah ini menapaki ubin. Agak ragu untuk mendekati ke meja makan. Sofyan yang duduk membelakangiku lalu menoleh. Pagi juga." Dia sumringah. Lelaki yang tengah mengenakan kacamata baca dengan frame berbentuk persegi itu segera melepaskan alat bantu lihatnya. Mas Sofyan bangkit dengan wajah bingah. "Mas, maaf aku bangunnya kesiangan. Kelewat nyenyak," kataku beralasan. "Santai saja." "Mana Syifa?" tanya sama Sofyan dengan mata mencari. "Masih tidur. Apa aku bangunkan saja?" Jangan. Biarkan dia tidur, kamu duduk dulu. Aku akan siapkan teh untukmu." "Jangan," jeritku. "Tidak usah Mas. Jangan menolak, kemarilah. Kita duduk dulu. Bagaimana mamamu?" "Beliau sudah di bandara." Mas Sofyan beranjak dari duduknya, beralih ke kitchen set dengan paduan warna putih dan hijau olive yang sejuk. Tak enak hati aku menyusulnya, berdiri di samping pria yang sedang sibuk membuka toples berisi teh celup melati. "Duduk saja Mil," kata Mas Sofyan yang lembut. "Mas jangan bikin aku tidak enak hati," kilahku resah. "Ah kamu, seperti dengan siapa saja, santai Mil. Duduklah, lebih baik telepon mamamu saja." Aku pun mengangguk, menuruti keinginan Mas Sofyan, lalu duduk di kursi yang berada di seberang tempat duduk pria matang itu. Ku keluarkan ponsel dari saku daster berlengan panjang milik Bidilah. Aku pun mencoba menelepon mama, mencari tahu kabar beliau. Apakah dirinya sudah tiba di bandara atau belum? Seharusnya beliau sudah di sana, sebab ku dengar semalam bahwa mama akan naik pesawat pagi yang take off pukul 8.15. Panggilanku tersambung. Bersamaan dengan itu Mas Sofyan datang dengan secangkir teh beserta tatakannya. Dia meletakkan teh beraroma melati yang sangat harum ke hadapanku. Sekilas kulihat senyum pria itu mereka. Sungguh aku dibuat semakin tak enak hati olehnya kini. "Assalamualaikum Mila." "Sayang, mama sudah di bandara ini." Suara mama terdengar seru di ujung telepon.
Ucap lembut sekaligus hangatnya mampu semakin mencairkan beku di hatiku. Waalaikumsalam, Ma. Alhamdulillah. Baru aja Mila mau tanya Mama. Syukurlah, Ma. Kamu sekarang ini di mana, Mil? Masih di rumah dosenmu? Ya, aku masih di rumah Mas Sofyan, Ma. Syifa juga masih tidur. Mila, kalau bisa sepertinya cari tempat lain saja kalau Mama sudah datang nanti ya. Bukan apa-apa, Nak. Iya, itu pria. Kita ini wanita. Kamu juga sedang berkasus dengan Faisal. Mama hanya takut suara Mama mengambang. Seperti ada yang menahan ucapannya. Mungkin Mama tak tega atau sampai hati buat meneruskan. Hatiku mendadak rasa gelisah. Satu sisi, apa yang Mama katakan itu benar. Namun, di sisi lain harus beralasan apa aku padamu, Sofyan. Masalah itu, nanti kita bicarakan lagi ya, Ma. Aku refleks melirik ke arah Mas Sofyan. Pria itu malah memberi kode dengan gerakan bibir agar aku memberikan ponsel padanya. Tangan kanan lelaki itu juga bergerak memanggil. Mau tak mau, aku pun meminta izin pada Mama agar Mas Sofyan bisa bicara padanya. Ma, ini Mas Sofyan ingin bicara. Boleh? Tanyaku pelan. Boleh, Nak. Berikanlah ponselnya biar Mama bicara pada beliau. Kuserahkan ponsel dengan tangan kanan pada Mas Sofyan. Lelaki itu menerimanya dengan senang hati. Terbit senyum secerah matahari pagi di bibir merahnya. Assalamualaikum, Mama. Selamat pagi. Mas Sofyan menyapa dengan suara yang lembut, ramah tamah. Lelaki itu memang tidak pernah gagal menghangatkan suasana. Terlihat Mas Sofyan tersenyum lebar. Sesekali dia mengangguk dalam diamnya. Asik menyimak entah apa yang Mama katakan di ujung sana. Iya, Mama. Insya Allah Sofyan akan jaga Mila dan Syifa. Mama tidak usah khawatir ya. Kalau pesawat yang sudah landing segera kabari ya, Ma. Pukul 7 kami bertiga akan meluncur ke bandara. Sofyan sudah ambil cuti tahunan 1 minggu. Khusus untuk mengurus masalahnya Mila. Aku menelan liur. Cuti seminggu. Mendadak sekali benakku. Mas Sofyan bahkan daerah mengesampingkan pekerjaannya yang sangat penting hanya untuk mengurusiku. Hal yang sangat tak masuk akal bagiku. Kalau bukan karena masalah perasaan, hal itu mustahil dilakukan kalau seseorang bukan. Tidak, Ma. Sofyan sama sekali tidak keberatan. Apalagi merasa direpotkan. Ikhlas lillahi ta'ala. Mila perempuan yang baik. Mahasiswi cerdas yang selalu Sofyan ingat sampai detik ini. Dia juga pernah menjadi rekanan kerja di kampus. Sofyan sudah menganggapnya keluarga. Aku menelan liur keluarga. Ya, keluarga yang bakal sama wa alias sakinah mawadah dan rahmah. Begitu. Aku refleks menggeleng. Membuyarkan pikiran yang mengada-ada. Tidurku sepertinya terlalu lama. Sampai bermimpi pun masih kulakukan di alam sadar. Baik, Ma. Hati-hati di jalan. Fi amanillah, Ma. Salam untuk yang lain. Mas Sofyan mengakhiri basa-basinya, memberikan ponselku kembali dengan senyum yang masih mengembang. Halo, Ma. Iya, Mila. Mama check in dulu ya. Baik-baik di sana. Waspada dan selalu jaga sikap. Mama nonton di televisi. Beritamu ini sedang viral. Mama hanya khawatir jika ada yang menggaduhkan suasana dengan mengoar-ngoarkan fitnah. Mama tidak mau kalau sampai Sofyan jadi fitnah. Dia orang yang baik, Mil. Tegun aku mendengar nasihat. Kewaspadaan Mama patut kuacungi jempol. Tak sembarangan beliau bersikap. Ia senantiasa mewanti-wanti anaknya agar berhati-hati setiap mengambil langkah. Aku bersyukur sebab beliau masih hidup. Sehingga aku sebagai anaknya bisa selalu diingatkan. Iya, Mama siap. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam, Mama. Sambungan telepon pun kupadamkan. Kuletakkan ponsel di atas meja, lalu meraih tangkai cangkir berisi teh seduhan Mas Sofyan. Aroma semerbaknya membuat mataku tambah melek. Apa kata Mama tadi, Mas? Tanyaku di akhir dengan seruputan di bibir gelas. Masya Allah, rasanya enak. Tidak kemanisan, masih terasa agak sepat. Tipikal seduhan teh yang kusukai. Mas Faisal dia selalu hafal dengan apa yang kugemari. Katanya titip Syifa dan Mila. Aku bilang iya. Mama takut merepotkan persis kamu. Padahal aku senang sekali bisa membantumu begini. Hal yang ku nanti selama bertahun lamanya. Makasih, Mas, terbata ucapku. Menunduk mataku karena merasa malu padanya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kamu akan kukasih hadiah piring cantik. Aku tersenyum geli, merasa salah tingkah dengan kata-kata Mas Sofyan. Tanpa sadar telapak ini sudah terasa keringatan akibat nervous. Mila, kamu bukan gadis ABG lagi. Berhentilah merasa tersipu begitu. Mas Sofyan.
Bidilah tiba-tiba masuk, langkahnya cepat. Teriakannya keras. Kalau ku lempar pandang ke depan sana, perempuan yang hari ini mengenakan daster dan hijab warna oranye tersebut buru-buru menutup pintu utama. Tak lupa dia menguncinya rapat, kemudian menutup semua gorden jendela. Aku dan Mas Sofyan kompak bangkit. Dadaku mencelas. Takut meliputi diri. Bertanya-tanya benakku. Ada apa gerangan? Kenapa, Bi? Mas Sofyan bertanya dengan nada kaget. Aku yang masih syok ini hanya bisa diam saja sambil memperhatikan Bidila yang berlari terbirit-birit. Itu di depan, katanya gagap. Di depan kenapa, Bi? Tanyaku akhirnya dengan suara agak parau. Ada banyak wartawan. Bibi lagi nyiram kembang. Mereka maksa minta dibukain gembok pagar. Ramai sekali, Mas. Mbak, mungkin ada sekitar 10 orangan. Bawa kamera besar, mikrofon. Ada juga yang ngacung-ngacungin HP gitu. Bibi takut. Aku dan Mas Sofyan saling pandang. Darahku serasa berdesir. Wartawan. Kota ini adalah sebuah ibu kota provinsi dengan jumlah penduduk hampir 4 jutaan jiwa. Memang bukan metropolitan, tetapi cukup ramai penduduknya dan memiliki banyak sekali media elektronik maupun cetak yang memproduksi ragam berita. Kabar viral seperti yang kusabarkan semalam cepat atau lambat akan menjadi sasaran para awak media tersebut. Anehnya dari mana pada wartawan itu tahu jika aku berada di rumah Mas Sofyan. Tungkaiku lemah sekali. Terlebih, ketika mendengar suara ribut-ribut dari arah luar, Mas Sofyan sama tampak resahnya. Lelaki itu buru-buru mengeluarkan ponsel dari saku celana. Kemudian tampak mencoba menelepon seseorang. Tiba-tiba aku teringat ucapan Mama. Bagaimana jika para pencari berita itu nantinya akan membuat kabar miring tentangku? Pasalnya aku tengah berada di rumah seorang pria lajang tak beristri. Dia juga bukan siapa-siapaku. Bukan keluarga apalagi saudara kandung. Bisa-bisa masalahku tambah runyam. Ya Allah, apa yang harus kami lakukan? Om, di depan ada ramai sekali wartawan. Mereka tahu dari mana kalau Mila ada di rumahku. Suara Mas Sofyan yang duduk di sofa ruang tamu terdengar mencelat panik. Setali 3 uang denganku yang sudah gemetar hingga ujung kaki. Bukan apa-apa, Om. Ini takutnya ada penggiringan opini. Mas Sofyan yang lembut dan santun mendadak terdengar seperti sedang emosian. Aku pun hanya bisa terduduk kembali di ruang makan. Bidila ikut duduk di sebelahku sambil menenangkan. Namun, itu tak bereaksi sedikit pun. Masih saja aku deg-degan. Kulihat Mas Sofyan gini menaruh jemari di atas bibirnya, seperti sedang menyimak baik-baik apa yang pengacaranya ucapkan. Dia lalu manggut-manggut. Dosen itu pun kini bangkit dari duduknya dan mengangguk lagi. Oke, Om. Aku akan temui mereka. Tolong kontak kepala redaksi media cetak yang Om kenal atau pimpinan televisi maupun radio lokal. Pesankan jangan sampai membuat berita yang mengada-ada. Kalau sampai keluar berita tak menyenangkan, aku tak segan menuntut balik mereka. Tegas sekali suaramu, Sofyan. Keras dan menggelegar. Membikin hatiku sontak mencelos karena bertambah cemas. Mas Sofyan kemudian memasukkan ponselnya kembali ke saku celana. Lelaki itu menoleh ke belakang dan melempar pandang ke arahku. Mila, mari keluar. Kita bertiga hadapi wartawan di depan sana. Bidilah juga ikut, supaya awak media tidak berpikiran negatif. Jangan sampai mereka membuat berita kalau Mila tinggal berduaan dengan pria lajang. Aku dan Bidilah kompak bangkit. Kami mengikuti langkah Mas Sofyan dari belakang. Pria Garuda yang bahkan telah menggunakan sepasang kaos kaki berwarna hitam tersebut cepat melesat ke depan pintu. Ketika pintu telah berhasil dia buka, suara ribut-ribut semakin jelas di depan sana. Aku pun melihat betapa ramainya orang di depan gerbang rumah Mas Sofyan. Berjubel minta dibukakan. Pak, bukain pagarnya dong. Pak dosen, tolong kasih klarifikasi sedikit. Itu ibunya ada. Bu Karmila, tolong keluar dong. Dikit aja, Bu. Kasih tanggapannya ke berita yang viral kemarin. Bu Karmila, anaknya mana? Udah lihat suaminya di kantor polisi nggak, Bu? Pria-pria yang berebut menyodorkan kamera, ponsel, maupun mikrofon ke arah dalam halaman rumah Mas Sofyan tersebut sangat berisik. Mereka berteriak hingga membuat rumah-rumah di sekitar jadi berkeluaran orangnya. Aku benar-benar merasa risih. Terlebih, ketika Mas Sofyan yang baru saja mengenakan sandal slop bekas hotel, turun ke pekarangan untuk membukakan pagar. Aku pun berdiri di depan ambang pintu, berpegangan tangan dengan Bidilah. Aku sangat tak percaya diri masuk ke kamera saat ini. Pertama, aku belum mandi. Kedua, daster dan hijab yang kukenakan sangat tidak layak untuk dimuat ke media sosial milik media-media tersebut.
Aku akan jadi bahan olok-olok netizen kalau begini. Mereka bakal bilang bahwa wajar kalau suamiku berselingkuh. Penampilanku saja mirip dengan ondel-ondel. Pak Sofyan, kita boleh minta waktunya kan? Seorang awak media berjenis kelamin pria dengan tubuh kurus tinggi yang memakai hoodie kuning dan topi hitam itu bertanya sopan. Sementara itu, teman-temannya langsung meringsek masuk tanpa izin ketika Mas Sofyan baru saja membukakan gembok gerbang. Mas-mas yang saya hormati, tolong ya. Saya juga punya privasi. Tolong disusun rapi saja, kita wawancara di teras. Saya akan berikan waktu, tapi mohon untuk sopan dan rapi. Mas Sofyan mengingatkan. 3 orang wartawan lelaki bertampang selengean yang duluan menerobos dan hampir saja berlari ke arah teras pun mundur teratur. Kulihat muka ketiganya langsung malu. Mereka bergabung kembali ke dalam gerombolan. Mas Sofyan balik badan yang berjalan menuju teras. Awak media yang kuhitung berjumlah sekitar belasan orang tersebut pun mengikuti langkah si tuan rumah. Mas Sofyan berdiri di dekatku. Kami bertiga pun kompak berdiri di teras. Sedangkan awak media mulai mengerumuni dengan hanya memberikan jarak sekitar 3 jengkal saja. Mendadak aku langsung sesak. Saya berikan waktu 10 menit. Satu persatu saja pertanyaannya. Jangan keroyokan. Jika ada yang melanggar, saya akan panggilkan satpam perumahan. Para wartawan yang didominasi oleh kaum Adam tersebut pun kompak mengangguk. Mereka saling toleh dan meminta izin kepada satu sama lain untuk pergiliran bertanya. Baik Pak, kami dari Harian Hijau. Sebelumnya, ingin bertanya pada Bu Karmila. Apa hubungan antara ibu dan Pak Sofyan? Mengapa tiba-tiba mengamankan diri ke sini setelah kasus perselingkuhan suami ibu mencuat hingga viral di media sosial? Seorang perempuan muda berkacamata dengan jaket jeans dan celana panjang berbahan senada yang telah belel itu menyodorkan ponselnya kepadaku. Dia semakin maju hingga jarak di antara kami berdua semakin dekat. Mas Sofyan yang berada di sebelah kiriku meringsek maju. Sebelum aku menjawab, pria itu sudah pasang badan duluan. Karmila adalah mahasiswaku dulu di Universitas Kencana Dharma. Ia juga pernah bekerja sebagai admin akademik, di mana kami pernah berteman akrab. Dia sudah saya anggap sebagai saudara. Di sini dia hidup sebatang kara, tidak punya siapa-siapa, selain keluarga suaminya yang sudah mengkhianati dia. Saya yang berinisiatif membantu Karmila, karena memang belum ada satupun yang bergerak untuk menolongnya. Kami tidak punya hubungan apapun. Selain berteman, dia menginap di rumah saya atas tawaran saya ini. Ada asisten rumah tangga saya juga yang tinggal di sini. Karmila tidak hanya tinggal berdua saja denganku. Jawab Mas Sofyan terdengar tegas dan lugas. Kalimat yang dia lontarkan penuh penekanan. Wartawan perempuan itu langsung mengangguk. Dia mundur beberapa langkah, lalu membiarkan seorang rekannya lagi yang memakai hoodie kuning dan topi hitam tadi buat bertanya. Bu Karmila, apakah benar Anda telah membakar ijazah suami Anda? Meskipun kesal, bukankah itu adalah tindakan yang tidak patut? Telingaku sangat panas mendengarkan pertanyaan dari wartawan. Kukira, mereka memiliki empati kepada korban perselingkuhan. Nyatanya tidak. Dia malah mengulik sesuatu yang jelas menyudutkan. Iya, aku yang membakarnya. Dia juga membakar habis pakaian dan barang-barangku. Apa itu perbuatan yang patut? Dia juga berselingkuh, membuat dokumen pernikahan palsu, lalu bekerja sama untuk menutupi kejahatan perempuan yang juga ternyata sudah mengeruk harta suami orang lainnya. Apakah perbuatan suamiku patut? Aku, tanpa sadar ternyata telah dipancing oleh wartawan. Tak terduga, ucapanku malah berapi-api. Wartawan yang mewawancaraiku kini terlihat tersenyum. Dia mundur dan memberikan tempat kepada rekannya yang lain. Sumpah aku langsung bad mood dan kesal pada mereka semua. Bu, aksi ibu menyebarkan identitas suami dan selingkuhannya di TikTok kabarnya akan dilaporkan oleh AS. Bagaimana tanggapan ibu? Pertanyaan dari seorang lelaki bertubuh kurus dengan rambut gondrong dan kemeja flana kedodoran itu membuatku tersentak. Apa? Adelia ingin melaporkanku. Beraninya dia. Atas dasar apa dia melaporkan Karmila? Tanya Mas Sofyan ikut panas. Itu kan melanggar UU ITE Pak. Sahut wartawan yang berada di belakang. Mereka seakan kompak ingin memperkeruh suasana. Kurang ajar. Oh ya, mereka ingin melaporkan? Silakan saja. Kita buktikan di meja hijau siapa yang bersalah sebenarnya. Tugas musuh yang keras. Seorang perempuan bertubuh agak tambun dengan jilbab warna krem tiba-tiba menerobos dari antrian. Wanita itu menyorongkan mikrofon ke arahku.
Seorang rekannya lagi yang membawa kamera besar pun ikut maju dan menyorot wajah kami. Bu Carmila, apa pendapat Anda tentang AS yang katanya telah mengkontrak suami ibu, penutupi kodoknya dari istri sang pengusaha Dodi Utama? Apakah suami ibu memang kekurangan uang hingga rela menjadi suami pura-pura? Apakah dari pihak Bu Carmila memang terlalu banyak menuntut harta, sehingga suami ibu nekat melakukan hal tersebut? Gila, ini sih bukan pertanyaan, tapi tuduhan. Enak sekali wartawan gendut tersebut mengataiku menuntut harta. Kenal tidak? Kawan bukan? Bisa-bisanya dia mengajukan pertanyaan modal begitu. Siapa yang menuntut harta memangnya? Mas Sofyan yang malah tersuluk emosi. Lelaki itu bertanya dengan suara kencang. Loh, saya bertanya pada Bu Carmila, bukan Pak Sofyan. Kenapa Pak Sofyan yang menjawab? Apakah Pak Sofyan ini mengetahui seluruh urusan rumah tangga Bu Carmila? Bukankah kalian sudah lama tidak menjadi rekan kerja di kampus? Bapak selama ini intens menghubungi Bu Carmila. Jantungku terasa ingin copot. Tak kubayangkan bahwa pertanyaan wartawan akan sekejam ini. Semua yang mereka tanyakan bernada tuduhan. Tak satu pun pertanyaan tersebut yang memiliki jawaban positif. Astagfirullah. Apa tujuan mereka datang kemari dengan segudang tuduhan ini? Saya memang tidak tahu seluk-beluk keluarga Kamila dan Faisal sebelumnya. Kami memang tak melakukan komunikasi intens kemarin-kemarin. Ketika saya tahu bahwa dia bermasalah dan saya telepon sedang berada di kantor polisi, saat itulah saya datang membantu bersama pengacara. Setelah itu, Carmila menceritakan semua ihwal permasalahan rumah tangganya. Apa salah? Mas Sofyan sampai memeliarkan mata, membuat perempuan subur itu mendadak mundur dan memberikan kesempatan kepada rekan lainnya buat bertanya. Satu pertanyaan terakhir. Saya masih ada urusan penting setelah ini. Seorang wartawan lelaki yang tadi sempat menerobos masuk saat Mas Sofyan baru membuka pagar, langsung bertanya seraya menyodorkan ponselnya ke depanku. Muka pria betul-betul kering dengan outfit yang serba hitam itu seperti tak sabaran. Setelah ini, rencananya apakah ibu akan bercerai dengan saudara FZ atau tidak? Tentu saja cerai. Jawabku Keki. Kalau begitu, apakah sudah merencanakan akan menikah kembali? Apakah Pak Sofyan akan ibu pertimbangkan menjadi calon suami? Mengingat Pak Sofyan masih melajang di usianya yang sudah 39 tahun. Aku terengah mendengarkan pertanyaan pria dengan bekas jerawat di bagian pipi tersebut. Ini pertanyaan atau cara memulai topik gibah? Sumpah, tidak ada satupun pertanyaan yang berbobot dan berkualitas. Sampai pertanyaan paling sensitif dan tak masuk akal itu pun mereka sorongkan juga. Sakit jiwa.